Perkenalkan, nama saya Dana Letiak. Di sini saya akan membahas terkait kode yang sudah saya buat di minggu ketiga. Ini pada konsep dasar di Flutter ini seluruh tampilan dibuat dari widget yang disusun dalam bentuk widget tree. Jadi aplikasi ini sebenarnya adalah susunan widget dari level paling atas sampai ke elemen terkecil. Nah, lalu saya akan terang kodenya. Lalu aplikasi dimulai dari fungsi main yang memanggil run up untuk di sini. Up run up run up run run up. Aplikasi dimulai dari fungsi main yang memanggil run up untuk menjalankan widget utama yaitu my app. My app merupakan stateless widget karena tidak memiliki data yang berubah selama aplikasi berjalan. Lalu pembelian stateless di widget ini di sini karena aplikasi hanya menampilkan UI tanpa interaksi yang mengubah statis. Di sini untuk hasil outputnya. Nah, di material di sini widget. Lalu di material app di dalam my app terdapat material app yang berfungsi sebagai root dari aplikasi yang mengatur tema, navigasi dan halaman utama bisa dilihat di sini. Sini tanpa material app widget seperti scaffold tidak akan bekerja dengan benar karena tidak memiliki konteks material desain. Kita lanjut ke visual code-nya. Nah, selanjutnya di scaffold sebagai kerangka UI pada homepage, saya menggunakan scaffold sebagai kerangka utama halaman. Scaffold menyediakan struktur dasar seperti body dan floating action button. Nah, scaffold bisa dianggap seperti kerangka bangunan, sedangkan widget lain adalah isi di dalamnya. Di analisis layout, untuk kolom digunakan untuk menyusun elemen secara vertikal seperti judul dan menu, sedangkan row digunakan untuk menampilkan tiga menu secara horizontal. Di sini dapat dilihat yaitu seperti call, navigation, share. Nah, kombinasi ini menunjukkan pemahaman tentang main axis dan cross axis dalam layout Flutter. Fungsi menu item ada ini. Nah, di sini ada fungsi menu item. Nanti saya membuat function menu item untuk menghindari duplikasi kode karena struktur step menu itu sama, yaitu terdiri dari icon dan teks. Dengan membuat function ini, kode menjadi lebih modular dan lebih dikembangkan jika jumlah menunya bertambah. Namun pada kali ini masih berupa function. Untuk pengembangan lebih lanjut, sebaiknya diubah menjadi custom widget agar lebih fleksibel. Dan di spacing dan layout detailing, saya menggunakan size box. Saya menggunakan size box untuk memberikan jarak antar widget dan padding untuk memberikan ruang di sekitar konten. Tanpa pengaturan ini tampilan akan terlihat terlalu rapat dan kurang rapi. Lalu selanjutnya pada elemen pada row. Nah, pada row saya menggunakan main axis elemen space around. Di sini bisa dilihat untuk mengatur jarak antar menu agar distribusinya merata, dan pengaturan elemen ini penting karena mempengaruhi kenyamanan visual pengguna. Lalu di save area saya menggunakan save area juga. Save area, di sini ada save area digunakan untuk konten agar tidak bertabrakan dengan area sistem seperti notch atau status bar. Lalu ada lagi fungsi floating action button. Ini saya gunakan untuk sebagai elemen tambahan, namun saat ini belum memiliki fungsi. Dalam konteks ini saya masih sebenarnya tidak wajib, jadi saya hanya menambahkan sebagai tambahan saja. Lalu setelah itu sudah karena floating sudah saya bahas, jadi melalui tugas ini saya dapat memahami, saya sudah membuat tugas itu bagaimana menyusun widget dalam bentuk widget tree serta bagaimana menggunakan row dan kolom untuk mengatur layout secara fleksibel. Lalu akan dilanjut teman-teman saya. Halo guys, perkenalkan saya Nisa Febianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya yaitu pada part 1 praktek 2 week 3 di mana di sini tuh membahas tentang memecah widget pada tampilan awal ke file lain. Nah, tujuan dari part 1 ini adalah menghindari spaghetti kode, yaitu menulis semua kode ini dalam suatu file yang nama main.dart. Jadi kita memisahkan tampilan utama ke file yang berbeda yaitu file latihan 1.dart. Nah, terus di bagian kode ini di file main.dart setelah saya kerjakan, pertama saya menambahkan import baris ini latihan 1 supaya tidak menumpuk, di mana tujuannya untuk memecah jadi tidak spaghetti kode ya. Nah, ini import file latihan 1 yang dimana ini filenya. Terus kemudian di dalam kelas MyApp, di dalam kelas ini MyApp, saya ubah bagian menjadi home, ini menjadi home. Terus di mana pada file main.dart ini hanya berfungsi sebagai pintu masuk aplikasi saja. Jadi semua tampilan sudah pindah ke file lain. Terus berikutnya pada file ini pada latihan 1.dart, di sini saya buat kelas baru bernama latihan 1, nih kelas baru yang dimana extendnya stylus widget. Terus di dalam metode build ini saya
retron scaffold berisi up bar dan bodinya. Nah, jadi semua widget scaffold yang tadinya ada di main.dart sekarang sudah saya pindahkan di dalam latihan 1.dart. Nah, jadi semua widget scaffold yang berada di sini tuh udah pindahin. Setelah kedua file ini disimpan dan dijalankan, hasilnya bakal seperti ini. Bentar. Sesuai gambar yang saya tampilkan. Nah, jadi meskipun tampilannya tidak banyak berubah, tapi sekarang struktur codingnya kita sudah lebih baik. Jadi itulah part 1, saya berhasil memecah widget utama dari main.dart ke file latihan 1.dart. Selanjutnya, di part 2, kita akan memecah lagi widget yang duplikat menjadi custom widget. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di channel Bila Siti Faresnanda dengan NIM 103062333024. Di bagian ini saya akan menjelaskan proses refactoring pada Flutter, khususnya pada part 2, yaitu memecah widget menjadi custom widget. Sebelum dilakukan refactoring, pada bagian row terdapat 3 widget kolom yang memiliki isi yang sama, yaitu icon dan teks. Ini menyebabkan kode menjadi berulang atau redundant. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan refactoring dengan cara mengekstrak salah satu widget kolom menjadi widget baru. Caranya adalah dengan klik pada widget kolom lalu menggunakan fitur extract widget di VS Code. Nah, setelah dilakukan extract, maka akan terbentuk kelas baru bernama icon menu. Dan pada bagian row, widget kolom akan digantikan dengan pemanggilan icon menu. Nah, untuk yang lainnya ubah manual saja jadi icon menu. Widget icon menu ini berisi struktur kolom yang sebelumnya kita gunakan, yaitu icon dan text. Nah, kita coba run. Nah, ini setelah dijalankan, semua icon dan teks jadi sama, yaitu icon call dan text calls, karena kita belum melakukan kustomisasi. Nah, untuk membuat widget lebih fleksibel, saya menambahkan parameter berupa icon data dengan nama gambar icon. Nah, parameter tersebut kemudian dimasukkan ke dalam konstruktor agar bisa menerima nilai dari luar widget. Oke, selanjutnya saya mengganti nilai icon yang sebelumnya statis menjadi dinamis menggunakan parameter gambar icon. Kemudian pada widget row, saya akan masukkan nilai icon yang berbeda ke setiap icon menu. Nah, setelah dijalankan, setiap icon menu menampilkan icon yang berbeda meskipun menggunakan struktur widget yang sama. Kita dapat mengurangi duplikasi kode dan membuat kode lebih rapi serta mudah dikembangkan. Selain itu, penggunaan parameter memungkinkan widget menjadi lebih fleksibel dan reusable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fakih dari kelas T001. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan hasil pengerjaan untuk bagian bonus task pada tugas kali ini. Untuk task yang pertama itu, jadi di sini bisa kita lihat pada tampilannya itu terdapat 3 menu utama yang berjejer di bagian atas, yaitu ada call, ada route, dan share. Nah, kalau kita perhatikan itu masing-masing menu ini berhasil kita kustomisasi. Jadi tidak hanya ikonnya saja yang berbeda, tetapi teks dan warnanya juga bisa disesuaikan secara dinamis. Di sini kita lihat menu call-nya itu warna biru, menu route-nya itu warna hijau, dan share-nya itu warna ungu. Jadi untuk task pertamanya itu sudah terjawab. Nah, untuk adapun task keduanya itu untuk memisahkan file class-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di Visual Studio Code saya telah membuat file baru secara khusus dengan nama icon menu dart. Nah, di file ini itu seluruh pengaturan tampilannya dan fungsionalitas tombolnya tadi yang diisolasi. Selanjutnya yang terakhir, yang untuk yang task ketiganya itu kita bisa lihat di sini interaksi langsung pada antar mukanya. Nah, jadi saat kursor diarahkan pada salah satu icon tersebut, jika kita klik nanti layarnya akan menampilkan animasi efek sentuhan itu atau bisa dibilang ripple effect. Jadi kesimpulannya respon visualnya ini mengkonfirmasi bahwa secara langsung bahwa elemen yang pada awalnya hanya sekedar icon dan teks biasa kini telah sepenuhnya berubah fungsi menjadi sebuah button atau tombol yang interaktif.
Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.